Yo halo teman-teman, berjumpa kembali di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bima Series, yaitu Kota Mati Part 20 nya. Oke, dan sebelumnya terima kasih teman-teman yang udah berlangganan di channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan ya mulai kedepannya mungkin kita nggak bisa upload banyak-banyak ya bre ya, mungkin sehari sekali atau sehari 2 kali, atau mungkin lebih rutin sehari sekali ya. Sekali lagi mohon maaf ya. Oke bre ya, daripada kita penasaran gimana kelanjutan dari animasi Bima Series, langsung aja kita ke channel Bima Series. Let's go. Hanya pada aku gantungkan harapan. Bangkitlah, Masyul Official. Bakar peri jadinya jiwa. Nah bre, kita udah berada di channel Bima Series. Seperti biasa sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bima Seriesnya, dan juga tentunya Masyul Official ya. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya, amin ya. Dan langsung aja bre, kita play. Gimana kelanjutannya nih bre? Bima Series. Ini pasti seru banget nih bro. Bapaknya Bima ngamuk kan kemarin. Ketua, kita harus mencari jalan Ketua keluar. sayap merah babak Jangan belur. meninggalkan senjata itu. Kita nggak bisa keluar dari sini. Baiklah, saya akan melindunginya. Aduh si Jabar. Jabal. Kalian tidak perlu melindunginya lagi. Jabal. Aduh. Jabal, lepaskan dia. Waduh. Kondisi sangat parah kayak gini. Waduh. Oke bre, jadi intinya si Jabal ini bisa kayak mengekstrak energi pemilik sebelumnya biar hilang, asalkan mungkin si pemilik apartemennya udah melemah ya. Oke ya, jadi mungkin seperti itu ya. Kembalikan senjata ketua. Oke. Aduh, dia nggak mampu mungkin melawan Jabal, apalagi dia udah letih. Alamak. Jadi kasihan juga bre. Kerja sama Demonite dengan 9 naga. Cari Berhasil masalah sampai di berarti dia menaik. Senjata itu bukanlah milikmu. Sekarang senjata ini milik Demonite. Kau nggak akan bisa membawanya pergi. Wow, jangan ngeluarin sihir bre. Gua gak akan membiarkan lu menyentuh ketua. Aduh. Kesetiaan yang sia-sia. Wah. Kasihan. Gua kok kasihan bre. Waduh. Babak Kara. belur. Jujur aja ya, memang gua nggak suka cara sayap merah ya, tapi di scene ini bre, gue kasihan banget ya. Kayak gimana gitu ya. Aduh. Pingsan dia. Pingsan atau tiada bre? Sialan kau Jabal. Jabal emang cari perkara nih orang. Sial. Dia mau menyerangku lagi. Udah pasrah dia. Pasrah dia bre. Seharusnya kita masih bisa bertarung lagi, Bima. Mungkin kita nggak akan bisa bertemu lagi. Waduh. Musnah deh. Aduh. Akhir yang tragis bagi geng sayap merah bre ya. Aduh. Musnah semua bre. Mereka berdua tiada bre. Komandan Jabal, Aduh. Parah banget dah. Musnah mereka semua bre. Sudah tiada. Kasihan sih sebenarnya. kau membunuh mereka. Mereka menghalangi tujuan kita. Setelah ini, hubungan 9 naga dan Demonite akan sangat buruk. Biarkan saja.
Tujuan kita sudah tercapai. Waduh. Kita tidak punya alasan untuk tetap berada di Waduh, tempat ini. waduh. Bodoh. Revo, Cari kita masalah pergi. mereka. Oh iya ya bre, pantes kok gua nggak ngeliat Bima dan kawan-kawan. Ternyata mereka gue lupa kalau mereka masuk ke dalam dimensi yang lain ya. Aduh, sorry. Dan ternyata mereka Tempat jadi ini nggak tahu kalau akan terus menyerang kita Sayap merah selama udah Anubis musnah masih ya. berdiri. apa yang dilakukan bapaknya Bima ini. Sepertinya aku harus menggunakan kekuatan penuhku. Jangan Waduh. lakukan itu, Arthur. Pak Arthur, di kondisimu saat ini, tubuhmu nggak akan bisa menahan kekuatan penuhmu. Kenapa kalian melarangnya? Apa ada masalah dengan kekuatan penuhnya? Tidak ada waktu lagi untuk membahasnya. Kita Waduh. harus segera menghentikan makhluk itu. Kau tidak boleh mengambil keputusan sembarangan, Arthur. Aduh. Ingat kondisimu. Kalau kau memaksakan kekuatan penuh, luka lamamu akan kembali terbuka. Tunggu. Tadi dia bilang luka lamamu. Siapa yang berhasil melukai si Arthur? Bapaknya Bima, bre. Jadi dia belum sembuh. Ada yang tahu siapa yang ngelukain bapaknya Bima, bre? Apa si Alex? Atau siapa? Tak lama. Nah itu, Bima aja kaget. Apa yang mereka bicarakan? Saat ini, aku hanya mampu menggunakan kontrol penuh titisanku selama 5 menit. Hah? Jadi, Papa hanya bisa menggunakan kekuatan penuh Papa dalam durasi waktu 5 menit. Nah, Ya. Lalu, apa yang akan terjadi setelah 5 menit itu berakhir? Aku tidak akan mampu menggunakan kemampuanku untuk beberapa waktu. Dan Oh, efeknya gitu. bukan hanya kehilangan kekuatan. Memaksakan kekuatan penuh akan memperpendek usia ayahmu. aduh. Apa? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Luka yang diterima Arthur pada masa lalu tidak pernah benar-benar sembuh. Tunggu, siapa yang berhasil melukai bapaknya Bima? Dan luka udah selama itu ternyata tidak benar-benar sembuh, alias belum sembuh, bre. Ya. Wah, ya gimana ya, bre? Ya, oke, lanjut dulu, bre. Aduh, kayak gitu ternyata. Kayak Luka sebesar itu? kayak Wah, bagaimana dia masih bisa hidup dengan luka sebesar itu? Luka itu perlahan menggerogoti tubuh Arthur dari luar dan dalam. Jika ia menggunakan kontrol penuh, luka tersebut akan kembali terbuka. Bahkan, kami nggak tahu apakah tubuh Pak Arthur masih bisa bertahan setelah batas 5 menit berakhir. Kalau begitu, jangan gunakan kekuatan itu. Aku Benar. harus menggunakannya. Kita masih bisa mencari cara lain, Pak. Maaf Bima, tidak ada cara lain. lu kan Tapi mau kita belum nyelamatin mencobanya. istri lu. Bima, kita sedang berada di dalam dimensi titisan miliknya. Selama Anubis masih hidup, tidak ada seorang pun yang bisa keluar dari sini. Bagaimana Oke. caranya menghancurkan dimensi ini? Kita harus mengalahkan penguasanya. Makhluk itu menggunakan kekuatan murni dari entitas titisan. Apa manusia bisa mengalahkannya? Dimensi ini harus ditekan menggunakan dimensi titisan lain. Oh, gitu. Siapa yang mampu melakukan itu? Di sini, hanya aku yang mampu menekan dimensi titisan Aduh, Anubis. ngeri Kalau juga ya. begitu, biarkan aku membantumu, Pak. Tidak Bima, Kenapa? Aku juga memiliki kekuatan titisan. karena kekuatanmu belum stabil. Bener Dan kamu juga. belum bisa mencapai tahap ini. Aku sudah berhasil mengendalikannya selama ini. Mengendalikan aura titisan bukan berarti tubuhmu sudah siap menghadapi Benar. kekuatan murni dari entitas yang turun langsung ke dunia manusia. Tapi, Aku tidak akan membiarkan anakku menjadi korban. Mundur Ini intinya kasih sayang seorang bapak kepada anak ya, yang nggak mau anaknya kenapa-napa, bre. lah Bima, biarkan papa yang mengurus ini. Akhirnya bapaknya Bima memutuskan. Horor juga, bre. Horor juga sebenarnya. Kalau Anubis tidak dihentikan, kita semua akan mati di dalam dimensi ini. Tapi Benar. resikonya terlalu besar Arthur. Keputusanku sudah bulat. Jangan coba-coba untuk menghentikanku. Pak Arthur, Baru mau maksudnya negornya itu baik, sama bapaknya langsung bush. Efeknya gede banget, keren banget nih bapaknya Bima nih. Udah gak main-main dia. Bahkan si Aska langsung Tidak diem. ada yang boleh menentang keputusanku. Ini adalah ultimatum dari The King. Bah. Cih. Hmm, Isi dia sampai. Baiklah. Inilah Arthur yang selama ini ku kenal. baiklah. Kami akan melindungi mereka. Ryu, Gustang, Aska,
Jangan biarkan serangan Anubis mendekati Bima dan teman-temannya. Si Uryu. Kalau Uryu mirip Quincy. Oke, ini udah jadi keputusan bulatnya si bapaknya Bima, bre, alias Arthur alias The King. Dan kira-kira sosoknya seperti apa, bre, saat menggunakan kekuatan penuhnya? Papa harus kembali setelah 5 menit itu berakhir. Jangan sampai mati, Pak. Siapa yang Papa mau harus kayak menang. Arthur ya? Bagaimanapun caranya. Dan kembalilah hidup-hidup. Aku akan berusaha. Pokoknya kau harus kembali, Pak. Oh iya, namanya juga bapak, bre. Kalau aku gagal mengalahkannya, cari cara apapun untuk keluar dari dimensi ini. Kami mengerti. Tapi aku masih percaya kau akan menang, Arthur. Oke. Kami akan memastikan melindungi mereka sampai pertarunganmu selesai. Berarti dalam waktu 5 menit harus sudah bisa mengalahkan Anubis, ya. Wow. Ini, bre. Ngeri banget. Efeknya sampai kayak gitu, bre. Gila. Dimensinya langsung terpapar aura merah, bre. Wow. Kayak apa sosoknya, bre? Kayak telur gitu, keluar dari cangkang gitu ya. Ayo. Kayak bangkai ini, bre. Gila, rambutnya berubah merah. Oh, keren banget, bre. Lihat, bre. Wow, kerennya. Gila, ini mah ngeri banget, bre. Ya, ngeri banget ini, bre. Aduh, keren banget. Muncul lagi. Ada corak-corak lagi, bre. Simbol-simbol ya, mungkin dari semuanya, bre ya. Coba. Apa ini, bre? Apakah itu naga atau apa, bre? Ngeri banget ternyata bapaknya Bima ini, bre. Jadi kayak bangkai gitu, bre. Ya, keren banget. Titisan Archdemon. Archdemon, Lucifer, bre. Itu kan pejabat nyawa. Oke. Titisan tipe Archdemon Lucifer. Titisan Lucifer adalah salah satu titisan kelas tertinggi yang berasal dari realm malaikat, ya. Alam malaikat atau realm malaikat? Realm malaikat jatuh. Oke, paham. Sebuah dimensi yang terbentuk dari cahaya suci yang telah tercemar oleh kegelapan. Lucifer bukan sekedar makhluk iblis biasa. Ia merupakan simbol kejatuhan, kesombongan, kebebasan mutlak, ya, pemberontakan dan juga kekuasaan yang menolak tunduk kepada siapapun. Ngeri juga, bre. Tahan dulu ya sebelum kita lanjut. Karakteristik dari Lucifer ini mirip-mirip dengan titisannya si Bima yang sekilas-kilas itu ya, waktu kalian masih ingat di episode Sekte Bayangan, ya. Dia pernah ngelihat ya sosok kayak gini ya, tapi kan bentuknya lebih ke laki-laki ya. Ini bentuknya lebih ke kayaknya perempuan gitu ya, kayak pakai mahkota gitu. Wow, lanjut. Satu malaikat sayapnya, satu malaikat iblis, malaikat jatuh. Tahap keempat. Tahap keempat, bre. Kontrol penuh Gila, titisan. kontrol penuh titisan. Ngerinya. Aduh. Ini MC yang dulunya diam langsung unjuk gigi, bre, ya. Aduh. Ngerinya, paparan energinya sampai kayak gitu. Dan dia bisa menguasai dengan kesadaran ini penuh. Kekuatan penuh The King. Jadi inilah kekuatan orang terkuat di masa lalu. Aliran energinya seperti nggak memiliki akhir. Jangan Wah. lengah. Kekuatan itu hanya bisa dipertahankan selama 5 menit. Benar. Wah, Ayo The King. sudah lama aku nggak melihat kekuatan itu.
Inilah kekuatan yang membuat seluruh wilayah Utara Raya mengakui dirinya sebagai The King. Bah, ngerinya, ngerinya. Raja telah kembali. Pertarungan melawan waktu dimulai. 5 menit. Ini masa udah mau habis belum ya? Belum. 5 menit, Bre. Ayo dimulai The King. Gaskan. Anubis memperhatikan, Bre. Baiklah, aku hanya memiliki waktu 5 menit. 5 menit itu dikit banget, Bre. Apalagi kalau untuk Tapi orang waktu awam itu seperti sudah kita. cukup untuk mengalahkanmu. Langsung. Ini episode keren, Bre. Keren banget episode ini. Mudah-mudahan pertarungannya diperlihatkan, Bre. Saling pamer kekuatan, Bre. Diakui, Bre. Diakui Raja Manusia. Gerbang kematian. Sebelum menimbang jiwaku, pastikan kau masih hidup sampai pertarungan ini berakhir. Oke, pertarungan pun dimulai, teman-teman. Boom. Wah, dampaknya, Bre, benturan dua energi titisan ngeri. Yang satu titisan mutlak, yang satu titisan yang masih dikontrol oleh manusia, Bre. Tapi udah dikuasai penuh juga. Wah, ngeri. Sampai diakui, Bre, Raja Manusia sama Anubis. Tinju api, api berumpun. Oh, ngerinya. Ini backsoundnya gua suka banget, momen-momen epic kayak gini. Ngeri, Bre, merinding gua dibuatnya. menerbangkan makhluk itu sejauh itu. Wah, luar biasa sekali. Gila, pukulannya merinding, bahkan Bre. lebih kuat daripada yang Bima gunakan saat melawan Brando. Bukan hanya kekuatannya. Hah? Apa maksud lu? Pergerakannya hampir nggak membuang tenaga sedikit pun. Setiap langkah, perpindahan berat tubuh, dan serangannya dilakukan dengan sangat sempurna. Itulah perbedaan antara orang yang hanya memiliki kekuatan besar dan seseorang yang sudah menguasainya selama puluhan tahun. Arthur bukan disebut dengan The King hanya karena kekuatan titisannya. Pengalaman bertarungnya jauh lebih berbahaya daripada kekuatannya itu sendiri. Oke, bersambung teman-teman ya. Gak disangka, gak diduga ternyata bersambung, dan itulah akhirnya. Kalau kita lihat-lihat secara seksama ya teman-teman, tadi itu kayak gimana ya, sesuatu yang membuat kita itu benar-benar terkejut ya, karena melihat situasi yang genting kayak gini, akhirnya tanpa kita sadari kita disajikan dengan momen epik yang dimana bapaknya Bima itu menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, yang padahal dari awal-awal episode itu kayaknya masih disembunyiin, bahkan karakternya aja sampai jarang muncul, tapi sekali muncul yang ini ya. Tapi sekaligus kita juga agak was-was sebagai penggemar Bima series ya, karena bisa aja nyawa bapaknya Bima itu terancam ya. Oke lah, kita lihat nanti gimana kelanjutannya ya. Oke, Bre, ya cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, ada.